Imlek telah tiba, semua bergembira, tua muda bahagia, ucap kongsi, kongsi. Nah ini guys ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, pokoknya ada 20 ya guys ya, ada 20. Nah kalau Imlek telah tiba, semua bergembira, tua muda bahagia, ucap kongsi nih. Oke guys, welcome back to my channel ya. Begini guys, misalnya gimana sih kata-kata atau ucapan setelah kamu dikasih angpau gitu ya, misalnya ya emang kayak gitu, emang diharuskan. Biasanya itu mengucapkan kung he fat choi san de kin hong lo mancing san. Nah itu artinya kalau san de kin hong, semoga diberi kesehatan selalu. Terus lo mancing sang, umur panjang dan kesuksesan. Kung he fat coy, kung he selamat gitu ya. Nah biasanya orang sini tuh lebih suka kalau kita dengan ngomong Kantonis misalnya gitu. Kalau kepepetnya nggak bisa itu ya udah pakai bahasa Inggris saja, Happy New Year gitu ya. Karena orang sini itu apa ya, orang sini tuh nggak suka apa ya, malas ngomong Inggris. Bener nih guys ya, orang Hongkong itu malas ngomong Inggris ya. Sama kayak Pak Bos saya ya. Pak Bos saya itu misalnya saya duduk ini ya nemenin anak saya yang itu sekolah online gitu ya. Dia ngomong saya sama gurunya itu gini, Lucy itu kan guru ya. Lucy nggak usah ngomong Inggris sama dia, ngomong Kantonis saja. Ya saya cuma ngatain gila ini, padahal saya itu lebih suka ngomong Inggris sebenarnya. Tapi majikan saya itu enggan ngomong Inggris, dia lebih suka ngomong Kantonis. Katanya dia paham kok ngomong Kantonis, nggak usah ngomong Inggris loh sih, gila kan, nggak usah ngomong bahasa Inggris sama saya guru. Maksudnya Pak Bos saya malah kayak gitu. Guys, welcome back to my channel. Begini ya, tragedi itu sebenarnya tragedi pas menjelang Imlek gitu ya, pas malam menjelang Imlek gitu ya. Biasa ya, Pak Bos sama Bu Bos saya ini apa itu ya, kadang itu emang bertengkar gitu ya. Ini pas besok mau Imlek itu kan Imlek itu kan hari Selasa ya guys ya, Imlek hari Selasa. Nah Minggu saya itu habis pulang libur. Pak Bos saya itu berantem gitu ya, ya biasalah, apa mungkin ada apa ya, mungkin misunderstanding lah ibaratnya, ini suami istri ini. Saya pulang, saya dengar waktu saya mandi itu dengar pokoknya Bu Bos itu marah-marah gitu ya. Dan terus hari Seninnya biasanya kalau malam Imlek itu kan harus makan dongyin gitu ya. Terus jangan tidur awal gitu ya, atau biasanya happy makan gitu. Bahkan apa ini ya, Pak Bos sama Bu Bos saya itu nggak makan bareng sama keluarganya sebelum Imlek. Biasanya kan itu udah menjadi tradisi ya, malamnya itu biasanya makan malam, makan bareng gitu ya. Tapi ini nggak, malah pas malam itu puncaknya itu mereka marah-marahan. Kemudian biasanya kan kalau tanggal merah itu maksudnya kalau Imlek itu 3 hari tanggal merah semua di Hongkong. Nah terus Bu Bos langsung ngomong, besok kamu libur gitu ya. Biasanya saya itu kalau Imlek pertama, Imlek kedua itu kan nggak libur. Biasanya saya diajak keliling dulu, kan keluarga Pak Bos saya itu 9 orang ya, 9 orang. Kalau Bu Bos saya 4 orang. Nah biasanya kan kalau hari pertama ke keluarga Bu Bos gitu ya, pasti saya dapat angpau atau laisi gitu di sini namanya, dapat angpau dari neneknya, dari kakek, dari saudaranya Bu Bos saya 3 orang gitu. Nah kemudian kalau dari keluarga Pak Bos saya itu kan 9 orang gitu, ngasih saya semua. Nah karena ini keadaan waktu masih marah-marah ya,
Terus saya sudah bikin tahun ini saya nggak bakalan dapat angpau karena marah-marahan gitu kan. Nggak, padahal Bu Bos juga ngomong besok kamu hari Selasa Imlek kedua kamu sama anak saya ya, kamu sama anak saya sama Pak Bos saya ke keluarga Pak Bos, saya nggak ikut. Ini kan waktu masih marahan gitu ya. Terus saya ya oke aja. Bu Bos saya ngomong kamu mau libur atau kamu mau ini ya, mau ikut, tapi kamu tolong ikut ya, soalnya kamu jagain yang kecil itu gitu ya. Saya sih oke aja gitu ya, saya nggak ikut gitu kan. Ya saya di sini saya pura-pura nggak tahu kalau mereka itu bertengkar, saya juga nggak kepo gitu ya, kan nggak bagus juga. Nah kemudian apa itu malam-malamnya itu ibunya Bu Bos itu nelpon gitu ya, katanya apa itu apa listriknya itu apa itu air kerannya itu mampet, jadi kan nggak bisa mandi, nggak bisa masak gitu. Ibunya Ibu Bos ya, bobo nenek gitu ya. Nenek itu kan sekarang hidup sendiri karena kakek di rumah sakit. Kakek itu kakek bos saya itu nggak bisa jalan, maksudnya itu mengalami nggak bisa jalan gitu ya, udah sepuh ya, udah tua gitu. Jadi kan tinggal di rumah sakit, sedangkan nenek tinggal sendiri. Sebenarnya Bu Bos saya juga mau ngambil asisten lagi, tapi ini kan masih pandemi itu susah banget gitu ya. Atau nggak tahu Bu Bos saya itu, adiknya Bu Bos saya nggak kuat bayar untuk karantina atau itu saya nggak tahu ya, saya nggak perlu kepo gitu ya. Nah akhirnya kan setiap seminggu sekali Bu Bos itu seminggu 2 kali pasti ke rumah nenek untuk bantuin bersih-bersih. Otomatis kalau saya nggak bisa ya guys ya, karena saya ngurusin yang kecil, yang anak-anak bos saya yang kecil ini harus ini ya full dijagain, karena kan berkebutuhan khusus gitu ya. Kalau saya bantuin di keluarga nenek saya itu nggak bisa, nanti si kecil siapa yang ngurus, sedangkan dia nggak ngurus di sini aja nggak bisa. Oke guys, nah kan mereka masih marah nih dia, sampai Pak Bos itu banting apa itu ember gitu ya. Biasanya kan malam sebelum Imlek itu mandi dengan rebusan air daun jeruk dan pandan gitu ya. Ya nggak tahu ini suami istri nih ya, Pak Bos dan Bu Bos saya itu nggak tahu ada masalah apa gitu, nggak tahu ya, biasa lah ya orang berkeluarga, orang suami istri seperti itu. Pak Bos itu sampai banting ember gitu ya. Sedangkan yang kecil itu kan, kalau anak saya yang kecil, anak bos saya yang kecil nggak suka keributan, nggak suka mercon aja, nggak suka bunyi, pokoknya dia itu sukanya tenang. Dia itu sampai kaget gitu ya. Nah begitu ya guys ya, pokoknya itu marahan seru banget sampai apa ya, sampai nggak makan bersama. Biasanya kan harusnya makan bersama, sampai Bu Bos saya itu ke rumah neneknya datang sendiri pas malamnya itu ya, untuk betulin itu, terus untuk betulin kerannya itu nggak bisa diputar kan air, jadi kan nenek saya nggak bisa mandi itu di rumahnya. Ya rumahnya sih dekat lah, jaraknya cuma 15 menit naik bis lah ya, 20 menit lah naik bis gitu ya, dekat gitulah ya. Nah terus akhirnya malam-malam itu Bu Bos datang sendiri ke rumah nenek, terus pulang lagi gitu. Maksudnya nenek saya itu kan orang bingung juga dan takut karena kan tinggal sendirian, sedangkan Kungkung kan di rumah sakit, masih dalam perawatan gitu. Nah pokoknya masih berisi tegang gitulah ya. Dan akhirnya itu terus tiba-tiba paginya gitu ya, paginya itu Pak Bos sama Bu Bos saya itu baikan gitu ya, karena lagian ini ya nggak bagus lah, ngapain sih hari raya hari raya tukaran, bertengkar suami istri itu kan juga nggak baik gitu, nggak bagus gitu ya. Nah akhirnya pagi-paginya itu mereka damai, baikan lagi gitu ya, bilang I love you gitu. Saya juga ikut alhamdulillah, karena saya juga nggak suka ya, karena pernah ya Bu Bos sama Pak Bos saya itu 1 bulan itu pernah bertengkar, 1 bulan bertengkar, 1 bulan, bayangin aja ya, dalam satu atap, tapi nggak pernah makan bareng, nggak pernah tatap muka, nggak pernah omong-omongan. Itu pernah Pak Bu Bos saya, pernah 1 bulan. Nggak taunya ya baikan lagi. Biasa lah ya suami istri itu kayak gitu ya, bertengkar baikan, bertengkar baikan. Tapi ini keluarga Pak Bos sama Bu Bos itu terlalu sering gitu ya. Dan untung alhamdulillah itu ini cuma berlangsung sehari semalam terus selesai. Kalau enggak kan pastinya saya juga nggak dapat angpau. Bukannya begitu ya, karena keluarga Pak Bos itu 9-nya, pasti mereka itu ngasih saya semua gitu ya. Kalau keluarga Bu Bos 4 orang ngasih semua, itu 7 orang ada orang di atas ada orang. Nah walaupun mungkin misalnya saya nggak ikut makan, walaupun mungkin kadang dititipkan, tapi kan
tapi kalau kayak gitu tuh enggak who are you, who I am, kadang siapa gitu ya. Mungkin kadang misalnya yang udah kenal saya banget, keluarga Pak Bos itu kalau saya nggak hadir pasti dititipin ya kan, kita juga nggak mengharap seperti itu gitu ya. Oke guys, langsung saja ya. Pokoknya alhamdulillah intinya langsung damai, karena nggak enak juga misalnya ikut keluarga bosnya bertengkar gitu kan, rasanya kita nggak asik gitu yang banyak, jadi gimana gitu, jadi kita ikut stres gitu ya. Oke guys, jangan lupa ya like, share, and subscribe. Oke guys, inilah kata-kata yang harus diucapkan yang misalnya kung he fat choi, san de kin hong, lo mancing sang, maman sing sing. Itu tuh ada artinya sendiri-sendiri ya. Misalnya kayak san de kin hong, supaya apa itu, diberi kesehatan sepanjang tahun, keberuntungan sepanjang tahun. Lo mancing sang juga intinya itu ya semua hal-hal yang positif gitu ya. Sande itu kan badan ya, jiwa ini badan. Kin hong itu kesehatan, sehat. Sande kin hong itu supaya diberi kesehatan sepanjang tahun. Kung he fat choi itu selamat hari raya gitu ya. Kalau lo mancing sang juga keberuntungan selalu menyertai Anda. Nah itu kalau bisa dikasih itu seperti itu, ngomong-ngomong seperti itu, mereka akan lebih senang gitu ya guys ya. Dan apa kan kalau masalah apa ini ya, masalah unboxing angpau itu sih terserah masing-masing ya. Kalau saya tuh pasti dapat gitu ya, agak usah lah ya guys ya, maksudnya ngapain juga gitu, nggak seru juga sih. saya setiap tahun pasti dapat, tapi nggak usah ya guys ya. Ya cuma saya kasih tahu ininya aja ya, karena nanti dikira pamer gitu ya, dikira pamer. Karena orang kaya yang sesungguhnya itu orang yang nggak suka pamer. Kalau orang yang pamer itu kan biasanya juga orang itu apa ya, mungkin personal branding dia gitu ya. Kalau justru orang kaya sesungguhnya itu malu untuk apa ya, malu untuk menunjukkan ini loh saya kaya gitu. Orang kaya yang sesungguhnya itu seperti itu gitu ya. Wah gaya nih guys ya, yang nggak usah ya guys. Saya emang setiap tahun dapat gitu ya, nggak usah dibuka. Gak usah dibuka ya guys, pasti dapat, saya pasti dapat ya. Untuk apa ya, untuk semangat. Karena gini guys, karena ada juga TKW yang nggak dapat gitu ya, maksudnya dapat dari bosnya. Biasanya ada juga yang Imlek, sehari Imlek itu, Imlek kan 3 hari ya, maksudnya tanggal merahnya itu disuruh libur semua. Kadang yang ngasih cuma majikannya, nyonya dan tuan gitu. Terus kadang anaknya yang udah gede gitu ya, kadang neneknya itu pun kalau ingat, kalau enggak ya disyukurin apapun, seberapapun Anda dapatnya gitu ya. Karena hanya majikan sultan aja yang mungkin ngasih angpau itu sampai melebihi sebulan gaji atau sebulan gaji gitu ya. Karena angpau itu enggak mungkin sebulan gaji atau bahkan ada ya, itu sih mungkin rezeki Anda gitu. Yang penting seberapapun dapatnya bersyukur. Imlek telah tiba, semua bergembira, tua muda bahagia, ucap kongsi. Nih, nah ini guys ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, pokoknya ada 20 ya guys ya, ada 20. Nah kalau 20 amplopnya beda semua, nah itu asli. Maksudnya gini kan, bisa gini ya, maksudnya bukan nggak apa-apa sih kalau maksudnya ini bukan pamer ya. Biasanya amplop itu biasanya dua, biasanya juga 1 gitu ya. Itu sih terserah yang ngasih ya guys ya. Biasanya apa itu, nah 2 itu sama gitu ya. Nah 2 sama gitu ya. Dan pasti amplopnya itu beda-beda, nenek kakek itu semua beda ya. Kalau ada angpau semua amplopnya sama itu ya, itu maksudnya ini bukan apa ya, bukan apa, itu biasanya bohongan. Maksudnya gini ya, kadang kan ada juga karena hanya demi pamer, angpaunya diisi uang gaji sendiri terus di unboxing. Ini sih saya nggak bermaksud apa sih, terserah Anda gitu ya, terserah Anda. Biasanya kan kalau dari keluarga Pak Bos saya itu punya ciri khas sendiri gitu ya. Biasanya kalau ya gini guys ya, kalau angpau gitu ya,
angpo yang dikasih untuk security, untuk kayak para satpam apartemen, untuk para misalnya para TKW, para ini ya, para TKW gitu, biasanya itu beda. Misalnya bos saya ngasih ke saya dan bos saya ngasih ke asistennya adiknya, itu maksudnya itu beda dari angpo yang misalnya bos saya ini yang ngasih saya itu $2.000 ke saya. Nah terus bos saya itu ngasih ke CC-nya adiknya bos saya, itu beda, nggak mungkin $1.000 itu nggak mungkin. Juga bos saya ngasih ke para satpam apartemen, kan biasanya satpam juga dikasih, gitu beda ya, beda, nggak sama. Untuk keluarga bos sendiri, untuk saudaranya, untuk anak-anaknya saudaranya, itu beda dengan yang dikasih untuk para TKW gitu ya, nggak sama. Dan amplopnya pun beda ya, karena saya tahu guys ya, saya itu tahu setiap setahun sekali bos saya itu itu pasti ngisi angpau itu ya, karena mereka kan biasanya udah khusus pesen angpau gitu ya, pesen itu ya angpau yang warna merah, bahkan dikasih nama itu ya, nama keluarganya, misalnya marganya Mo, tulisannya Cina Mo, atau marganya Ho, atau marganya Eng, atau marganya C gitu, biasanya itu amplopnya gitu dikasih nama marganya gitu ya guys ya. Nah oke guys lah, ini kalau ini dari bos saya, marganya Mo, ini tulisannya Cina kayak gini. Nah biasanya mereka itu mendesain khusus gitu ya, mendesain khusus angpau yang dikasih untuk saudaranya, untuk kakak-kakaknya gitu ya. Pokoknya yang sudah menikah itu wajib ngasih angpau. Dan biasanya angpau itu variasi, mereka kadang pesen khusus hanya untuk angpau gitu ya. Ada yang dikasih gambar kayak gini gitu ya. Kalau ini nama marga ya, ini bos saya ya, bos saya angpaunya segini. Ini yang dikasihkan ke seluruhnya itu ada kayak gini lah. Nah terus biasanya yang dikasihkan ke para CC itu nggak sama amplopnya, amplop merahnya itu nggak sama. Jadi kalian juga, makanya saya tuh nggak terlalu wow gitu ya, nggak terlalu apa sih. Biasanya kalau angpau dari tetangga, dari itu kan kita juga bisa nebak lah ya. Kayak Pak Bos saya ngasih ke para satpam, saya pun tahu itu isinya berapa, karena saya lihat bungkusinya, itu yang bungkusinya kan amplopnya itu beda-beda ya guys ya. Amplop, oh ini amplop khusus yang untuk saudara-saudara, keluarga dekat gitu. Oh ini amplop yang khusus untuk para karyawan. Oh ini amplop yang khusus untuk para satpam, itu tuh beda. Jadi kalian itu jangan berharap terlalu wow, kecuali kalau memang majikan kepada TKW itu pasti banyak, iya pasti ada yang banyak, ada enggak, apapun angpaunya itu tetap disyukuri, dan nggak usah lah pamer-pamer, maksudnya terlalu norak gitu ya guys ya. Jadi nggak apa-apa kalau kalian ingin norak, nggak apa-apa, ikut-ikutan gitu. Ikut sih terserah Anda, karena angpau Anda, rezeki Anda gitu. Tapi kalau menurut saya udahlah nggak usah ngapain juga gitu kan. Semoga ini ya guys ya, semoga ya ini kalau kalian pamer itu nanti ujung-ujungnya teman kalian pada ngutang, nanti teman-temannya itu bisa juga kan kayak gitu, orang jadi ngiri gitu. Karena apapun itu rezeki Anda, udahlah itu cukup disyukuri gitu kan. Ada juga yang nggak dapat angpau gitu guys, banyak yang nggak dapat angpau itu juga banyak guys. Oke guys, biasanya gini ya, kalau angpau antara bos dan karyawan itu, misalnya karyawan pabrik, bukan TKW itu ya mungkin agak tinggi, tapi ya formalitas lah guys ya, formalitas. Kecuali misalnya kalian angpau ngasih ke saudaranya yang mau nikah, itu biasanya tebal gitu ya. Kalau antara bos dengan karyawan itu kita maksudnya ya formalitas, dikasih syukur, enggak ya syukur gitu ya. Makanya nggak usah ini ya, nggak usah ngiri rezeki orang, karena semua orang itu udah ditakar ya guys ya. Bahkan ada juga yang majikannya itu pelit ya guys ya. Majikannya pelit itu enggak maksudnya ngasih tapi sedikit gitu ya. Terus misalnya kayak para bos-bos ini ngasih ke satpam, ke para security itu ya beda, nggak mungkin mereka ngasih yang sebulan gaji dia itu ya enggak. Ini kan cuma formalitas, sama juga berbagi rezeki gitu ya, di hari
lebaran dia di hari lebaran Cina ini gitu. Jadi nggak perlu iri, nggak perlu merasa wow kalau dikasih angpau. Ini kan juga momen setahun sekali gitu guys.